Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Moko Story di channelnya Moko Story juga. Dalam kesempatan pagi ini saya mau rencana itu mau bersih-bersih kolam renang. Tapi sebelumnya seperti biasa, karena saya seorang laki-laki dan saya perokok juga, nah sebelum bekerja saya biasanya bikin kopi dulu. Nah, untuk kopinya itu saya itu nggak terlalu suka dengan yang kopi hitam ya, karena saya nggak nyandu, terlalu nyandu, hanya sekedar suka ya. Saya itu pun sehari paling saya cuma satu gelas ya, atau satu bungkus kopi. Itu pun kopi yang saya bikin ini kopi coklat misalnya, creamy latte kalau salah itu. Nah, setelah kita bikin kopi, kita bawa ke depan dulu, karena di pila saya itu nggak boleh ngerokok di dalam pila. Nah, saya taruh depan aja sini sambil nyiapin rokoknya dulu. Nah, kita cek kolamnya, keadaan kolamnya itu seperti ini. Ini tuh kemarin ada lah, kalau yang tahu tentang kolam renang itu ada istilahnya itu obatnya tuh namanya PAC sama kaporit. Setelah kita endapkan semalaman, jadi kondisinya seperti ini. Nah, kita tinggal bersihin, kita ambil alatnya dulu. Ini alat untuk vakumnya ya. Nah, setelah kita ambil alatnya, kita itu ada setting alat pompanya itu ada di dalam sini nih. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, saya masuk dulu ke dalam. Sebelum masuk kita ambil dulu ininya selangnya. Nah, ini dibantuin sama anak saya juga. Nah, di dalam sini kita setting ya. Settingnya itu untuk sedot buang biasanya. Nah, setelah kita setting di kompanya, kita sambungin ke keran buat nyedot airnya. Nah, setelah itu kita nyalain dulu, kita cek juga apakah udah benar. Nah, setelah udah nyala, kita lihat lagi kondisinya seperti ini. Dia itu lumut atau kotoran yang mengendap ke bawah. Tapi sebelumnya saya ngopi dulu ya. Setelah ngopi, kita lanjut untuk vakumnya. Prosesnya itu seperti ini. Dia itu emang harus pelan, karena kalau kegoncang sedikit aja biasanya lumutnya itu nyebar kemana-mana. Jadi harus sabar, kita harus pelan seperti ini terus. Dan nanti kotoran itu kesedot lalu kebuang ke saluran pembuangannya itu. Karena durasi videonya ini agak lama, kita percepat aja ya. Nah, kita ini udah setengahnya ya, karena tadi terlalu lama, kita percepat aja. Sekarang kita tuh udah ada di pertengahan. Kita percepat lagi aja biar nggak terlalu lama, nggak bosan juga yang nontonnya. Oh iya, buat teman-teman yang ada saudaranya atau teman-teman sendiri mau tanya-tanya tentang villa, atau mau nyewa, atau mau liburan di villa, boleh tinggal komen aja langsung di deskripsi bawah ini, atau bisa chat-chat langsung, nanti saya kasih kontaknya. Dan kita lanjutin acara vakumnya. Dan setelah hampir semuanya beres, kita ini udah di ujung sini. Nanti kita tinggal matiin kompaannya. Setelah kompanya mati, kita cabut selangnya, karena kalau nggak cabut nanti kebuang semua airnya. Nah, kita beresin lagi, kita lepas lagi selangnya. Setelah kita lepas, kita masukin lagi ke penyimpanannya. Dan kita jangan lupa untuk setting lagi ke kompanya ya, karena sebelumnya kita setting itu untuk sedot buang ya. Akhirnya kita setting lagi untuk filter. Jadi setelah ini udah beres, nanti kita nyalain lagi buat sirkulasinya.
Jadi si kolam itu ada sirkulasi airnya, jadi airnya itu nggak terlalu ngendap terus di situ, jadi ada sirkulasinya. Setelah beres kita tutup lagi. Nah, dan kita simpen lagi aja nih alatnya biar nggak ganggu. Nah, setelah vakum yang dasar air kolamnya itu udah bersih, sekarang kita tinggal bersihin yang bagian atasnya. Biasanya itu ada kotoran seperti dedaunannya, karena di sini tempatnya itu outdoor. Jadi biasanya ada serangga, semut atau apa itu yang pada ngambang di situ. Oke, dan setelah beres kolam, jangan lupa sarapan dulu ya. Ini tadi nggak kerekam, istri saya yang beliin bubur. Biasanya ada langganan di depan, dia beli bubur. Buat teman-teman yang pagi-pagi belum sarapan, oke, mari kita sarapan dulu. Nah, setelah selesai sarapan, kita cek lagi kolamnya, dan alhamdulillah udah bersih. Kita tinggal sirkulasi. Nah, ini kebetulan tadi nggak kerekam juga, itu udah dinyalain kolamnya. Dan kita lihat sekarang kaca itu yang ada di bagian atas itu udah kotor ya. Kebetulan besok hari Sabtu itu ada tamu, dan kita mau hari ini kita bersih-bersih dulu. Kita cek semuanya, dan ternyata di bagian kaca-kaca yang atas sama bawah itu udah pada banyak kotoran. Kalau di sini tuh kelelawar, biasanya kampret atau kalong ya disebutnya tuh. Kalau tempat saya itu kelelawar sini. Oke, kita ambil tangganya dulu. Kita siapin tangganya, nanti kita ambil alatnya. Alat itu cairan buat pembersih kaca sama sikat itu. Sikat kaca. Saya kurang tahu namanya apa, cuma ada kok alatnya. Nah, sekarang kita tinggal naik ke atas. Nah, udah naik di atas, kita tinggal semprotin pakai cairan pembersih kacanya. Setelah disemprot, kita tinggal tarik ke bawah aja tuh. Ada kok alatnya tuh yang kayak karet itu tuh buat bersihin kaca. Itu enak tuh alatnya tuh, gampang bersihin kacanya tuh, jadi nggak susah. Oke, biar durasinya nggak terlalu lama, kita agak cepetin dulu aja videonya. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa bantu channel saya ini dengan cara like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe, karena dengan subscribe dan menambah jam tayang saya, mudah-mudahan channel saya bisa dimonetisasi. Karena dengan cara seperti ini kita bisa mendapat penghasilan dari YouTube. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman channel saya bisa cepat tembus di monetisasinya. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang mau sewa villa, kebetulan villa ini disewa-sewakan. Nah, untuk cara sewanya bisa langsung komen aja, atau nanti saya kasih nomor ownernya langsung. Dan biasanya di website juga ada. Biasanya di websitenya itu Omahemande. Di Facebook ada grup Facebook kita, di halaman Facebook itu Omahemande. Di Instagram juga ada. Kebetulan kalau di YouTube website channel YouTube-nya belum ada, baru saya yang fokus di YouTube kali ini. Ada juga sebagian yang udah review tentang villa, coba aja searching di YouTube, searchingnya itu Villa Rumah Ulin Lembang ya. Kebetulan kita ada dua, Villa Rumah Ulin Lembang sama Villa Bumi Ageng Lembang juga. Kita berdekatan posisinya. Posisi yang di Villa Bumi Ageng itu ada di belakang Villa Rumah Ulin. Untuk harganya langsung bisa tanya ownernya langsung, nanti saya kasih nomor handphonenya, ada di deskripsi. Oh ya, nggak lupa juga hanya kasih info untuk kapasitas orangnya itu, yang Villa Rumah Ulin yang saya lagi urus sekarang ini, kapasitas orangnya itu maksimal hanya untuk 15 orang ya, nggak boleh lebih. Dan untuk yang Villa Bumi Ageng yang belakang villa ini kapasitasnya hanya untuk 20 orang, nggak boleh lebih juga. Dan untuk kelebihan orangnya itu biasanya nanti kontak langsung sebelum booking itu, langsung ke ownernya ngomong untuk kapasitas orangnya berapa dan mau diizinin atau enggak, nanti bisa langsung ke ownernya. Kalau saya itu nggak berani ngasih izin ya, saya hanya menjalankan tugas saya. Dan kebetulan
Saya dikasih tahu hanya untuk 15 orang yang rumah ulin dan yang 20 orang itu yang untuk Villa Bumi Ageng. Oke, setelah beres-beres kaca yang satunya, kita pindah lagi ke kaca yang sebelahnya itu. Kebetulan itu kaca yang apa itu, yang di kamar ya, posisi kacanya itu ya, kaca yang kecil-kecil itu posisi itu di kamar ya. Karena biar nggak terlalu lama aja videonya, kita percepat lagi aja. Sebenarnya untuk pekerjaan di Villa Rumah Ulin itu masih banyak sekali ya yang belum saya review, bukan saya review maksudnya, yang belum saya ceritakan di sini. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita bikin video-video yang lainnya tentang masih seputar tentang villa ya, karena saya itu sebagai tukang villa di sini, pengelola atau pengurus ya, yang ngerawat villanya. Jadi buat teman-teman yang nantinya udah booking, kebetulan saya pengurusnya di sini. Jadi kalau mau minta bantuan apa-apa, tinggal kontak saya langsung aja. Ada kok kontaknya tuh di dalam villanya ada. Oh iya, fasilitasnya juga udah komplit ya kalau Villa Rumah Ulin ini. Udah ada wifi juga, TV-nya udah ada 2 juga karena betul 2 lantai, di bawah ada, di atas ada. Untuk fasilitas karaoke nanti bisa sewa lagi. Harganya sekitar 250.000 itu per malam. Dan untuk acara barbecue atau bakar-bakar ikan dan sebagainya ada tempatnya juga kita sediakan, hanya saja untuk arangnya gitu kita nggak sediakan. Oh ya, setelah itu juga di villa ini kita itu ada aturannya ya, nggak boleh bawa binatang. Jadi hanya manusia aja yang boleh dibawa kemari itu. Selain itu untuk fasilitas lainnya seperti alat masak ya, bukan? Ya, alat masak, alat makan udah komplit loh. Yang mau masak-masak di villa juga udah komplit alat-alatnya, mulai dari apa itu aqua itu udah include dari dalam. Kita sediakan ada 2 aqua ya, aqua asli bukan aqua isi ulang. Ada 2 galon itu untuk per malam itu 2 galon. Nah, untuk alat masaknya itu kan ada disediakan juga gas ya. Itu gas juga ada include dalam. Jadi kalau nanti habis kita tinggal minta atau nanti kita isiin lagi. Jadi jangan khawatir kalau buat teman-teman yang mau nginep di villa, kita udah siapin semuanya. Nah, buat teman-teman yang kebetulan booking dan mau ngadain acara, oke, di villa kami juga tidak diizinkan ya untuk pakai sound system ukuran besar di luar ya. Outdoor kita nggak diizinkan, hanya untuk diizinkan itu di dalam ruangan. Dan buat yang kalau lagi apa itu yang suka masak-masak, kebetulan juga tempatnya kita itu ada di posisinya itu daerah udah hampir pegunungan ya. Jadi yang nggak mau keganggu atau keperluannya pengen penuh, mending bakal dari rumah. Seperti kebutuhan buat masak yang lainnya, bahan-bahannya gitu maksudnya. Karena kebetulan warungnya ya ada warung, cuma agak jauhan dikit. Biasanya kalau jalan kaki tuh ya lumayan capek. Cuma kalau pakai motor kita ada motor, nanti kalau mau dibantu boleh saya bantu deh. Cuma biar nggak mau nyusahin orang, belanja dulu yang komplit, nanti bisa dihitung-hitung. Nah, setelah komplit, oke, sip, kita tinggal check in. Nah, kita udah beres nih bersih-bersih kaca yang depan. Waktunya sekarang kita itu pindah ke bagian yang dalam ya. Kita turun aja dulu. Ya, sekali lagi jangan lupa bantu subscribe ya, biar tambah terus kita subscribernya dan kita bisa tembus dan kita bisa dimonetisasi. Nah, sekarang kita udah di posisi balkon atas ya. Kebetulan itu balkon atas hampir 70 atau 80% tuh kaca. Jadi jendela itu kaca semua. Kita mulai dari ujung aja dulu sini. Dan kalau daerah balkon itu nggak terlalu kotor sih, cuma debu-debu aja, tapi tetap kita bersihin karena emang udah tugasnya, kita harus menjaga dan merawatnya. Dan kebetulan kita tuh bersih-bersih seperti ini tuh bukan hanya karena mau ada tamu ya, kan ya setiap hari juga kita bersih-bersih seperti ini karena emang udah kerjaan kita seperti ini setiap hari. Kita nggak usah gengsi lah, kita kerja yang penting halal, bisa ngidupin anak istri dan hasilnya berkah. Alhamdulillah loh, saya itu punya bos ya, namanya Ibu Yuli. Dia tuh orangnya tuh pokoknya kalau menurut saya itu pengertian lah.
alhamdulillah semenjak kerja ikut sama Ibu Yuli itu perekonomian saya itu agak naik, jadi nggak susah-susah banget kayak dulu-dulu. Waktu itu 2 tahun yang lalu itu kan waktu zamannya pandemi COVID lagi rame itu, aduh keuangan itu susah banget. Dan alhamdulillahnya itu saya bisa ikut kerja sama Ibu Yuli, dan alhamdulillah semua keperluan buat anak istri bisa tercukupi. Ya kalau dibilang kurang, namanya manusia itu mau berapapun gede gajinya tetap kurang, karena emang sifat manusia itu seperti itu, nggak pernah ada cukupnya. Ya saya sih cuma bersyukur aja semua kemauan atau keinginan yang dulu itu susah banget ya, yang di apa ya tuh pengen ini pengen itu susah, dan alhamdulillah setelah kerja di sini ya ada kemajuan lah, bisa ngasih apa itu namanya ya, bisa mencukupi kemauan anak istri lah. Kan namanya orang udah rumah tangga itu pasti semua sebagai seorang ayah itu pengen ngebahagiain itu ya anak istrinya. Alhamdulillah banget saya pokoknya bisa kerja di sini. Makanya sebisa mungkin kita tuh menjaga kepercayaan kita ya, jangan sampai kita udah dipercaya tapi ya malah bikin nggak senang gitu loh. Alhamdulillah banget ya kita itu, pokoknya kalau bisa dibilang itu nikmat kerja di sini tuh. Kita nggak ibaratnya tuh nggak terlalu ditekan kerja seperti ini ya. Kita tahu sendiri aja lah kita mana yang harus dikerjakan, mana yang harus diberesin, dan mana yang harus dirapihin. Jadi ketika tamu itu udah pernah nginep di villa ini, dia akan kasih masukan lah, oh villanya itu seperti ini, villanya bersih. Kita kan senang kalau ada tamu itu sampai ngasih masukan atau saran, wah villanya ini. Nah jadi itu jadi masukan kita sendiri supaya kita lebih bisa kerja lebih baik lagi. Dan kita juga punya tanggung jawab ya, jadi ketika tamu komplain ya kita harus tanggung jawab juga loh, karena itu emang kerjaan kita sehari-hari. Dan diusahakan kita semaksimal mungkin lah, jangan sampai tamu itu komplain, kok ininya kotor kita, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Kita semaksimal mungkin, tapi yang namanya manusia itu pasti ada lalainya juga, dan kita dimaklumi untuk hal-hal seperti itu. Intinya kita itu kerja semaksimal mungkin dan punya tanggung jawab. Jadi nanti yang ngegaji kita juga pasti, wah ini kerjanya ini. Dan maaf juga saya bikin video seperti ini bukan cari bukan cari muka, karena saya hanya berusaha membuat cerita kita tentang sehari-hari sebagai pengurus villa. Dan saya juga lagi ngejar jam tayang juga, karena kan di YouTube itu untuk paket monetisasi itu harus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi saya ngejar subscriber dulu lah. Tolong jadi buat teman-teman yang udah nonton, tolong bantu channel saya ini ya. Tinggal di subscribe aja gratis. Kalau udah subscribe bisa like, komen juga, nggak apa-apa, komen apa aja, nanti pasti saya balas lah. Kalau ada masukan nanti akan saya jadikan sebagai acuan ke depannya agar lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin udah jadi YouTuber yang lebih dulu dari saya, boleh deh kasih masukan ke saya seperti apa sih contoh yang benar itu untuk bikin video atau untuk dubbing suaranya dan yang lain-lain. Karena kebetulan saya itu masih amatir lah, karena awalnya saya bikin YouTube itu hanya untuk menyimpan memori, dan setelah kesini-sini saya jadi ada acuan untuk menjadi yang lebih baik lagi lah. Oke, buat teman-teman, kali ini videonya mungkin udah selesai dulu. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya, like juga, komen juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan videonya rame, jadi bisa support channel saya ini, dan saya bisa kembali meneruskan cerita-cerita saya yang dulu pernah
sempat terhenti selama hampir 1 tahun. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu di part selanjutnya.